Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, hari Sabtu, bulan Juni, semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam pengajian kitab Safinatul Najah ini semoga bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka suratul Fatihah. Semoga pengajian kitab Safinatul Najah ini bermanfaat untuk diri saya sendiri dan bermanfaat untuk masyarakat Muslim, khususnya di Indonesia. Ala hadiyah sholihah syairillah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'a bihi wa bi 'ulumi fid dharain. Kitab Safinatul Najah halaman 32, bab tentang mengkafani mayit. Bismillahirrahmanirrahim. Aihada faslun utawi ikilah fasal aqallul kafni utawi luwe kidike ngulesi mayit iku saubun suci baju atau dodot ya ummu kang meratani hu ing mayit wa akmaluhu utawi sempurnane nglambeni atau ngulesi mayit lirrajuli kedue mayit lanang iku salasun telu. Lafa ifa iku salasu lafa ifa iku salasu lafa ifa telu lapis. Walil mar'ati lan kedue mayit wadon iku komisun kelambi kurung wa khimarun lan kudung wa izarun lan tapeh atau sarung. Walafa fatani rong lapis. Bab ini menerangkan tentang kelanjutan dari melayani atau ibadah fardu kifayah tentang menyiapkan bagi jenazah, menghormati jenazah, mulai memandikan kemarin, terus ini setelah memandikan, terus mengkafani yang kemarin seharusnya disiapkan dulu kainnya, baru dimandikan biar nanti setelah memandikan itu sudah ready atau sudah siap. Nah, dalam kitab Safinatul Najah menerangkan bahwasanya untuk mengkafani mayit itu intinya harus merata ke seluruh tubuh, yaitu menutup badan mayit tanpa rambut dan wajah. Itu bagi laki-laki. Ya, biasanya kan kalau mengkafani itu kan pas dibukanya pas sudah masuk liang lahat atau masuk ke kuburan tanah, makam itu baru dibuka
tapi biasanya di masyarakat itu setelah dimandikan terus dipakai hal-hal yang menutupi semua, mulai auratnya, terus yang lubang-lubang ini dikasih kapas, mulut, mata, telinga, terus auratnya, laminnya, duburnya dikasih kapas. Sama kapas itu dikasih harum-haruman atau minyak wangi seperti itu biar menutup. Nah, kalau mayatnya kecelakaan, asal itu kemungkinan bisa dimandikan, bisa dikafani, ya nggak apa-apa, asal darahnya harus berhenti. Kalau nggak berhenti ya pakai plastik itu biasanya. Kalau di kamar mayat, nah, saya melihat sendiri, ya pas kejadian itu saya mengantarkan ibu angkat saya, nah yang satunya bersama bapak angkat saya, ya sama-sama ingin melihat tanah. Pas kesananya ada kejadian kecelakaan, saya pulang, terus tahu-taunya kecelakaan itu pas di rumah bapak angkat saya itu kecelakaan yang meninggal. Bapak angkat saya tidak meninggal, tapi di rumah sakit yang menggonceng atau yang mengendarai di depan itu tetangga saya, ya tetangga, ya masih saudaranya bapak angkat saya, keponakan itu meninggal di rumah sakit. Pas saya jenguk memang benar wajahnya pecah, kulitnya hancur, terus dijahit sampai darahnya nggak keluar seperti itu. Itu kalau di rumah sakit penanganannya seperti itu. Bekas luka yang yang kelihatan dagingnya itu dijahit sedemikian mungkin biar baik, biar nggak keluar darahnya. Terus setelah itu dimandikan. Nah, setelah dimandikan biar dikhawatirkan keluar darah, ya dikasih plastik. Di dalamnya kafan itu dikasih plastik. Kalau umumnya di masyarakat itu ya umum, kalau nggak meninggal kecelakaan ya di kainnya itu tadi intinya menutup seluruh badan selain rambut dan wajah. Menurut Imam Syarqawi, dalam pendapat yang muktamad atau bisa dipegang, wajib 3 lapis bagi laki-laki maupun wanita. 3 lapis itu dari harta si mayit atau bisa dari wasiat atau bisa ditambah asal itu tidak mencegah hal-hal yang mengharamkan. Itu boleh minimal 3 kalau seperti itu. Dalam 3 hal itu kesunahan yang untuk intinya sunnah. Kalau wanita ditambah ada komis sama izar, jilbab atau ya jilbab sama yang menutupi. Kalau wanita itu ada jarik, kalau bahasa Jawanya jarik atau sewek. Kalau di sini ya bahasa Indonesianya jarik itu rok lah. Itu
peninggalan. Kalau nggak ada sama sekali, umpama, yang penting itu yang kalau bisa ada yang wajib dalam mengkafan itu jami badanil mayit, menutupi si mayit. Dan tadi sunahnya ya tadi menurut Imam Bajuri bahwasanya dalam mengkafan itu tanpa harta, intinya ya tidak dikasih perhiasan atau apa. Biasanya kalau di Yunani, kalau di film-film Yunani dikasih mata emas biar gitu. Enggak seperti itu. Atau untuk nafkah tidak. Tapi kepercayaan seperti orang Cina yang saya lihat pas saya di Ponorogo itu, semua kebutuhan mulai kesenangannya dulu dibawakan. Itu masalah keyakinan agama non muslim. Kalau kita kan hanya bersih, mama yang ada emasnya ya diambil emasnya, antingnya, gelangnya, hal-hal yang bisa, yang nggak murni asal muasal, kalau bisa dicopot. Khawatirkan itu mengganggu ya agak kurang baik. Kalau bisa seperti bayi lahir, kalau lahir kita kan telanjang terus ditutupi. Kita ya kembali lagi kepada Allah ya telanjang, tapi kita dikasih 3 lapis pakaian. Nanti kalau kita menghadap Allah itu tidak telanjang, kalau bisa seperti itu. Tapi kan kita sedemikian mungkin kalau bisa kan menutup seluruh tubuh tadi. Seperti itu. Kalau ada dalam 3 lapis kain itu kalau bisa abiyat putih seperti itu. Dalam menutup aurat tadi, untuk laki-laki semuanya kalau bisa kan sampai Rasul Muharram, wajul Muharramat. Kalau bisa kan wajahnya kelihatan, dan laki-laki maupun perempuan. Nanti kalau sudah masuk liang lahat itu dicopot, dimasukkan dicopotnya tali pocongnya itu, tali kafannya itu dipotong. Karena kejadian di tetangga desa saya ini, percaya nggak percaya, kalau orang NU kan dulu lama itu ya percaya adanya hal-hal yang gaib atau wasilah seperti itu. Terus nggak tahu ini ada organisasi lain yang tali pocongnya itu tokoh organisasi besar. Maksudnya tokoh organisasi di tetangga desa saya ini ya sekitar sebelum puasa kemarin. Ada cerita itu 5 bulan sebelum 5 bulan ya, kalau tidak ada setengah tahun ini, karena tali pocongnya itu tidak dilepas, dibiarkan gitu. Si tokoh masyarakat yang meninggal tadi itu ngetuk pintunya masyarakat tetangganya di situ selama 3 hari atau 4 hari. Ingin setiap malam itu notok
warga tersebut, bukan menteror ya. Dia ingin tali pocongnya itu dibukakan. Nah, seperti itu. Itu ada nyata, tapi enggak terekspos secara luas, tapi hanya cerita bibir masyarakat. Enggak apa, padahal itu tokoh masyarakat yang selain Nahdlatul Ulama. Kalau Nahdlatul Ulama kan tertib, mulai memandikan, mengkafani, mensolati, terus mengkubur, itu semuanya pakai sunnah hanya Nabi Muhammad SAW dan adat istiadat dan kepercayaan seperti itu. Kalau orang hanya mengandalkan logika, itu yang repot. Ada agama ini harus dibarengi dengan keimanan sesuatu hal yang gaib. Itu yang harus kita percaya, ya akal tapi terbatas. Tapi kita bisa percaya karena adanya pendapat para ulama, para warasatul anbiya ini ya, para ulama ini ya, para kiai, para wali songo, seperti penjabaran fikih ini dari penjabaran hadis maupun tata cara mengkafani, memandikan, itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mulai bersanad itu kita bisa mempelajari ilmu seperti ini ya dari kitab-kitab salafus soleh, ya orang ulama yang terdahulu. Kita bisa membaca ulama terdahulu juga dari gurunya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita jaga, sanad keilmuan itu harus kita sampaikan kepada keturunan kita, murid-murid kita seperti itu. Karena itu pentingnya belajar mengaji, tidak otodidak, hanya membaca saja, tapi harus perlu penjabaran dengan guru seperti itu. Juga harus dengan praktek di masyarakat, menyediakan, menyiapkan, mengkafani, memandikan, itu dari masyarakat. Tidak boleh ini seperti itu ya. Ada inginnya keluarga itu mewah gitu, tapi nggak boleh seperti itu. Seperti pakai harir, pakai baju sutra, nggak boleh seperti itu. Itu yang pakai sutra, kain sutra nggak boleh, yang sederhana mungkin. Kalau bisa ya putih seperti itu. Kecuali darurat, kalau nggak ada kain kafan apapun, nggak menurut Imam Qalyubi itu disunahkan yang putih, kafan putih, yang putih itu lebih aula, lebih utama. Kalau bisa baru, jangan yang kain lama yang masih ada kuning-kuningnya, itu nggak boleh. Kalau bisa, kalau diperbolehkan ya diperbolehkan baju pada hidupnya itu. Kalau ada baju kain umroh atau kain haji, yang pernah haji, itu yang bisa dipakai seperti itu. Kalau nggak ada baju selain nggak ada kain apapun, ya bisa dari kulit jagung itu, seperti itu, sampai seperti itu. Kalau nggak ada sama sekali, ya pakai tin
Palestina itu tanah liat, karena untuk menutupi itu kalau kepepet dan diharapkan memakai sutra tadi nggak boleh. Intinya satu pun boleh, tapi disunahkan 3. Kecil, mayit belum balik atau masih kecil, atau besar, semuanya sama. Kalau perempuan tadi 3 ditambahi komis, baju kurung itu ya semi baju kurung. Ya baju kurung yang putih itu pakai seperti baju kurung itu, sama jilbab seperti itu, ada jilbabnya. Terus tetap dilapisi 3 semuanya, mulai mata, hidung, mulut, kuping dikasih kapas, dukur auratnya, terus tangan antar jari ini dikasih kapas, terus jari-jari kaki yang dikasih kapas. Terus darah, kalau dia keluar darah terus ya, kalau bisa dikasih plastik dan sampai darahnya menetes di kain kafan. Kecuali kalau dia mati syahid, seperti itu dalam kondisi perang, syahid dunia atau syahid dunia akhirat, itu macam-macam. Seperti wabah ini, wabah ini yang ada kejadian yang di rumah sakit itu langsung tanpa dimandikan, tanpa dikafani, langsung dimasukkan peti, kasih plastik. Nah, itu yang kalau itu memang benar-benar ada virusnya atau itu ya langsung. Tapi kalau membahayakan atau tidak membahayakan, bisa ya dimandikan kalau bisa, tidak membahayakan virusnya tersebar. Seperti itu. Oleh karena itu di dunia ini kan semuanya kan kalau ada pagebluk atau apa ya langsung dikubur atau seperti itu. Tapi kan untuk penghormatan jenazah itu ya harus dimandikan. Kalau membahayakan masyarakat ya harus dikubur langsung. Kalau seperti itu nanti dikhawatirkan yang memandikan juga tertular lainnya ya, orang membahayakan masyarakat. Yang terjadi sekarang itu ada beda pendapat, apakah perlu dimandikan atau tidak kalau ada penyakit menular seperti itu. Tapi kan untuk penghormatan tetap dimandikan, untuk dan dikafani dengan baik seperti itu. Oleh karena itu hati-hati, kalau menurut kan ada sesuai keahlian, sesuai profesional. Kalau dokter menyarankan nggak perlu dimandikan karena wabah, semuanya kan mati syahid. Kalau memang wabah itu dikatakan mati syahid dunia. Kalau kondisi perang itu syahid dunia akhirat. Nah, seperti itu. Karena seperti Pak Dokter meninggal itu ya dia menolong masyarakat, tapi juga apakah dikatakan syahid dunia akhirat Pak Dokter atau perawat, ya bisa kemungkinan. Itu kan juga memerangi virus, juga melayani masyarakat yang sakit, ya bisa jadi itu perang melawan virus juga melayani, yaitu bisa. Tinggal niatnya yang merawat tadi, ya kalau dia ikhlas melayani tanpa ada suatu hal benar-benar tidak membohongi masyarakat, padahal
biasanya sakit biasa dikatakan virus, ini yang bahaya. Kalau memang benar itu sakit virus ya alhamdulillah bisa dipercaya. Kalau memang enggak ya jangan katakan itu kena virus. Nah, itu yang sekarang banyak tergiur tentang dana pemerintah, satu mayat bisa 100 juta atau 150 juta. Ya, untuk mengejar keuntungan itu. Oleh karena itu, dalam merawat mayat itu kalau bisa sebaik mungkin untuk menghormati jenazah terakhir itu. Karena jenazah itu ya merasakan sakit juga. Ini kata para ulama, para wali, para ulama soleh. Walaupun mayat itu sudah meninggal, sudah tidak ada nyawanya, ya kita hormati karena manusia bukan hewan. Seperti itu. Nah, kalau di sini dikatakan walaupun mayatnya itu dalam mengkafani ya kan beda. Kalau non muslim kan ada yang berdasi tidak harus pakai pocong, ada yang berdasi atau pakaian baju mewah atau pakai mas-masan kerajaan seperti keyakinan orang dulu, seperti itu. Bukan itu yang dimaksud. Itu yang harus Anda tahu. Untuk kesempurnaan laki-laki maupun perempuan 3 lapis tadi. Itu seperti itu. Karena untuk itu tadi kan sebelum memandikan kemarin itu harus diukur badannya, lebarnya, panjangnya, baiknya seperti itu. Mulai atas sampai bawah itu menurut Imam Qalyubi harus diukur dulu. Untuk mengkafani panjangnya, baiknya, lebarnya, atas bawahnya, bau tali. Nah, seperti itu. Antara kiri kanan harus seimbang. Ini harus sama dengan kita menjahit. Harus menjahit kepada para tukang penjahit itu ya mengukur kain kafannya. Ini menurut Imam Qalyubi boleh sampai 4-5 itu boleh. Nah, seperti itu. Nah, tadi kalau khusus yang perempuan 3 ditambah komis dan imamah tadi, jilbab sama baju kurung tadi itu jadi 5 seperti itu. 5 baju kalau perempuan, wanita seperti itu. Kalau laki-laki cukup 3. Nah, yang wanita itu ya pokoknya jilbabi yang tampak dijahit, punya jilbabi. Yang Imam Syarqawi ya juga seperti itu. Intinya menutup kaki mulai rambut sampai seluruh tubuhnya tertutup. Izarun, izar sarung itu ya juga kalau bisa izar itu menutup antara surah warubah, menutup antara ya kalau perempuan kan sampai atas dada sini menutup menutup punyanya wanita itu sampai lutut seperti itu. Kalau laki-laki kan cukup 3 lapis tadi seperti itu. Katanya kain kafan itu nanti kalau sebelum malaikat mungkar nakir datang itu ada malaikat penyelamat itu. Penyelamat itu melatih sebelum malaikat mungkar nakir datang itu ada malaikat yang melatih
orang yang tadi kalau dia bisa, biasanya katanya yang kain kafan putih tadi ditulis dengan darah untuk menghafal tulisan itu. Mama siapa Tuhanmu Allah, siapa nabimu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ditulis di situ seperti itu. Karena itu dalam alam gaib semua kan cerita seperti ini ya dari guru-guru saya seperti itu. Nggak mungkin saya cerita lah guru ya ada yang min ba'dil aulia ya seperti itu. Itu yang harus. Oleh karena itu dalam kenyataannya ada seperti mursyid toreko yang tahu tentang alam gaib itu bisa mengetahui alam kubur. Oleh karena itu min ba'dil aulia itu yang mursyid toreko yang memang benar-benar mursyid itu orang yang memberikan petunjuk bagi orang yang masih hidup untuk bisa melakukan ibadah di dunia untuk persiapan ke alam berikutnya yaitu alam kubur, dan selanjutnya kita masih panjang dalam kehidupan ini, kita masih mencapai kehidupan yang kedua dari alam rahim, alam dunia menuju alam kubur. Nah, ini kan harus persiapan. Alam kubur ini ada siksa kubur, ada surga kubur sampai hari kiamat nanti panjang lagi. Terus hari kebangkitan itu masih panjang. Oleh karena itu saya sampaikan untuk diri saya sendiri sebaik untuk khalayak umum khususnya orang umat Islam benar-benar ibadah yang baik, mencari pahala yang baik, sedekah, ilmu yang bermanfaat. Karena ingkot amaluhu salah satu ilmu yuntafa'u bih waladun sholihun amalun jariyah. Nah, ini ada 3 hal yang amal jariyah yang tidak terputus maksudnya pahala terus menerus, yaitu ilmu yang bermanfaat yang masih ilmunya dimanfaatkan orang lain, terus amal jariah menyumbang pembangunan atau pesantren atau masjid atau apapun, anak wakaf atau seperti itu. Terus anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal, itu seperti itu. Mari kita berdoa kepada orang tua kita yang sudah meninggal, apabila sudah meninggal, terus kita doakan kalau orang tua kita masih hidup, kita semoga orang tua kita sehat, panjang umur, sehat, rezeki barokah, ala dinya sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terakhir tentang apa untuk perempuan tadi, yaitu 2 lapis itu agar bisa menutupi tubuh si wanita tadi, yaitu izar, komis, khimar. Nah, itu ditambah 2 lapis jadi 5 kain, komis, khimar, izar, terus 2 lapis sesuai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Ummu Kulsum, diriwayatkan Abu Dawud dari Ummu Kulsum bahwasanya dikatakan menurut Imam Syafi'i disunahkan bagi wanita mengkafani itu ya tadi
3 lapis, terus sunahnya terus ditambahi tadi izar, komis, khimar. Itu seperti itu. Komis, khimar, izar. Itu bagi wanita. Kalau laki-laki tetap 3, itu kesunahan. Kalau 5 untuk laki-laki itu bisa makruh tanzih. Seperti itu bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan memang untuk isyarafi, untuk kemuliaan seperti itu. Memang haknya wanita itu harus tertutup, jangan sampai lekuk tubuh si mayit itu kelihatan, jangan sampai nyapret, itu seperti itu. Kalau bisa dalam memasukkan liang lahat, mengangkat itu bukan orang lain tapi keluarga sendiri. Kalau bisa mengangkat mayit ke liang, mengangkat ke tempat pendoso itu, tempat untuk mengangkat ke kuburan itu ya kalau bisa keluarga, nanti yang menguburkan juga keluarga, seperti itu, biar nanti tidak tersentuh, kulitnya tidak batal, seperti itu. Secara adat istiadat atau secara disyariatkannya melayani dan mengkafani itu tadi. Demikian pengajian Sabtu kitab Safinatun Najah ini, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan suratul Fatihah. Semoga kita ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi umat Islam. Al-Hadiniya Sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihi wa amitna fi thariqatihi wa mu'afatihim. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihi wa amitna fi thariqatihi wa mu'afatihim. Akhir kalam wal afu minkum. Assalamualaikum.